Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang persaingan global pada suku bunga kebijakan impor dan ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Alia Wulandari dengan NIM 24123428. Perkenalkan, nama saya Alfia Trisna Safani dengan NIM 24123400. Dan saya Nisa Atifa Asodri dengan NIM 24123394. Yang pertama, ada politik. Bagaimana kebijakan tarif impor dan ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia? Yaitu, yang pertama, tekanan ekonomi mempengaruhi protes sosial. Seperti ekspor turun, PHK meningkat, daya beli turun, mengakibatkan potensi unjuk rasa dan ketidakpuasan publik. Selanjutnya ada ketimpangan regional. Daerah penghasil ekspor seperti sawit dan nikel bisa terdampak lebih parah, mengakibatkan keresahan lokal. Selanjutnya ada tekanan politik. Pemerintah bisa dikritik jika tak merespon dengan cepat, mengakibatkan turunnya kepercayaan publik. Dan yang terakhir, bangkitnya isu nasionalisme ekonomi, yaitu potensi munculnya tekanan untuk proteksionisme dan arah kebijakan populis. Yang kedua, ekonomi. Apa dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia dan strategi yang diterapkan Indonesia dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi? Adapun dampak kebijakan tarif, yaitu dampak negatifnya, ekspor turun karena daya saing melemah, gangguan rantai pasok, terutama di sektor manufaktur, penurunan investasi asing karena ketidakpastian pasar. Kemudian ada resiko inflasi dan pelemahan rupiah. Dampak positifnya yaitu peluang substitusi impor bagi industri lokal. Dan yang terakhir, diversifikasi pasar ekspor ke negara non-tradisional. Kemudian ada strategi Indonesia untuk tumbuh 8% dan menjadi negara maju, yaitu ada industrialisasi dan hilirisasi. Fokus pada produk bernilai tambah, misalnya baterai EV dan kendaraan listrik. Kemudian ada reformasi iklim investasi, sederhanakan perizinan, dorong kementerian publik swasta. Kemudian ada penguatan infrastruktur, percepat pembangunan konektivitas dan digitalisasi. Kemudian ada diversifikasi ekspor dan diplomasi dagang, perluas pasar ekspor melalui FTA dan CEPA. Dan yang terakhir ada investasi SDM dan inovasi, tingkatkan pendidikan vokasi dan dukung startup teknologi. Nomor 3 adalah sosial. Bagaimana kebijakan tarif dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia, serta program sosial apa yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Adapun dampak sosial kebijakan tarif, yaitu harga naik, seperti barang impor jadi mahal dan daya beli masyarakat menurun. Kemudian PHK meningkat, lalu ketimpangan melebar, seperti daerah atau kelompok tertentu lebih terdampak, terus potensi keresahan sosial akibat tekanan ekonomi. Lalu program sosial untuk mengurangi dampak, yaitu 1. BLT atau subsidi tepat sasaran untuk bantu daya beli masyarakat miskin. Kemudian pelatihan dan reskilling bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Dukungan UMKM, yaitu akses bahan baku, pelatihan, dan pembiayaan. Program pangan murah, distribusi bahan pokok terjangkau. Lalu ada asuransi dan jaminan sosial, seperti perluasan BPJS dan JKP untuk pengangguran. Kemudian yang 4 adalah teknologi. Bagaimana kebijakan tarif dapat memengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia? Lalu, langkah apa yang dapat kita lakukan untuk mendorong pengembangan teknologi lokal agar mampu bersaing di pasar global? Kemudian adapun dampak kebijakan tarif terhadap teknologi, ada 2 dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif.
Dampak negatifnya adalah biaya impor komponen teknologi naik menghambat inovasi dan adopsi teknologi baru. Kemudian dampak positifnya adalah dorongan untuk kembangkan teknologi lokal sebagai substitusi impor. Kemudian ada beberapa langkah untuk mendorong teknologi lokal. Langkah pertama yaitu insentif R&D, pajak dan dana hibah untuk riset teknologi lokal. Kemudian langkah kedua yaitu kemitraan industri universitas. Bentuknya adalah kolaborasi inovasi dan komersialisasi hasil riset. Langkah ketiga yaitu penguatan startup teknologi. Contohnya akses pendanaan, inkubator, dan pasar global. Lalu langkah berikutnya yaitu proteksi sementara produk lokal. Contohnya tarif selektif untuk lindungi inovasi dalam negeri. Langkah terakhir yaitu digitalisasi UMKM dan industri. Contohnya dorong adopsi teknologi dalam produksi dan pemasaran. Selanjutnya, yang kelima dalam aspek lingkungan. Adapun dampak lingkungan dari kebijakan tarif Amerika Serikat yaitu alih produksi ke negara berkembang, seperti Indonesia bisa tingkatkan polusi. Kemudian, emisi global naik jika produksi pindah ke negara dengan standar lingkungan rendah. Dan yang terakhir, hambat adopsi teknologi hijau jika tarif dikenakan pada produk ramah lingkungan. Selanjutnya, ada beberapa strategi Indonesia dalam integrasi lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, dorong ekonomi hijau, seperti energi terbarukan dan pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua, ada insentif untuk industri ramah lingkungan, seperti pajak dan subsidi. Yang ketiga, terapkan standar lingkungan ketat untuk industri dan investasi. Selanjutnya, kembangkan produk ekspor hijau agar tetap kompetitif di pasar global. Dan yang terakhir, gunakan pajak karbon untuk dorong efisiensi dan inovasi bersih. Selanjutnya yang terakhir dalam aspek legal atau hukum. Adapun aspek hukum kebijakan tarif Amerika Serikat yaitu tarif sepihak Amerika Serikat bisa melanggar aturan WTO jika tidak didasarkan pada alasan sah, misalnya keamanan nasional atau anti-dumping, dan bisa dianggap diskriminatif terhadap negara tertentu, termasuk Indonesia. Kemudian ada langkah hukum Indonesia. Yang pertama, gugat melalui WTO jika tarif Amerika Serikat melanggar perjanjian perdagangan. Yang kedua, yaitu bangun koalisi dengan negara terdampak lain untuk perkuat posisi hukum. Selanjutnya yang ketiga, gunakan mekanisme penyelesaian sengketa bilateral atau regional atau FTA atau CEPA. Dan yang terakhir, negosiasi ulang akses pasar untuk melindungi sektor strategis Indonesia. Selanjutnya ada strategi untuk merespon kebijakan tarif. Yang pertama ada diversifikasi pasar ekspor dan diplomasi dagang aktif. Alasannya yaitu kebijakan tarif Amerika Serikat membuat pasar ekspor Indonesia di Amerika kurang stabil. Strategi yang diperlukan yaitu memperluas pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Mempercepat perjanjian dagang FTA dan CEPA seperti dengan Uni Eropa, India, dan Timur Tengah. Selanjutnya ada memperkuat diplomasi ekonomi agar Indonesia punya posisi tawar yang kuat di WTO. Contoh konkret yaitu penandatanganan Indonesia bersama EFTA, CEPA dengan Swiss, Norwegia, dan lain-lain membuka akses bebas tarif ke pasar baru. Yang kedua ada industrialisasi dan hilirisasi produk ekspor. Alasannya yaitu produk mentah rentan dikenai tarif dan bernilai tambah rendah. Strategi yang diperlukan yaitu mendorong hilirisasi komoditas seperti nikel, tembaga, kelapa sawit menjadi produk akhir, seperti baterai, EV, elektronik, dan biofuel. Yang kedua ada bangun kawasan industri terpadu, seperti IKN, Morowali, Batang Industrial Estate. Contoh konkretnya yaitu investasi LG dan CATL dalam proyek baterai EV di Indonesia senilai 9 miliar USD. Strategi selanjutnya yaitu reformasi iklim investasi dan insentif teknologi. Alasannya adalah kebijakan tarif Amerika Serikat menurunkan kepercayaan investor asing. Kemudian ada beberapa strategi yaitu strategi pertama adalah permudah perizinan melalui
OSS, dan hilangkan hambatan birokrasi. Strategi selanjutnya yaitu berikan insentif pajak untuk sektor R&D, industri ramah lingkungan, dan teknologi lokal. Kemudian ada strategi percepat digitalisasi dan transformasi ekonomi berbasis teknologi. Contoh konkretnya yaitu insentif super dedication tax untuk perusahaan yang berinvestasi dalam pendidikan vokasi dan lead bank. Strategi selanjutnya yaitu program pelindungan sosial dan SDM. Adapun alasannya adalah dampak tarif bisa menyebabkan PHK, inflasi, dan kesenjangan sosial. Berikut strategi-strateginya yaitu BLT dan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat terdampak, kemudian program pelatihan dan reskilling tenaga kerja untuk industri baru, kemudian dukungan UMKM yaitu pembiayaan murah, akses bahan baku lokal, dan platform digital. Adapun contoh konkretnya yaitu program kartu prakerja dan pelatihan digital untuk pekerja terdampak pandemi bisa dikembangkan untuk sektor manufaktur terdampak tarif. Strategi selanjutnya yaitu dengan respons hukum internasional. Alasannya mengapa? Karena tarif Amerika Serikat bisa melanggar prinsip WTO jika diskriminatif. Adapun strateginya yaitu gugat Amerika Serikat ke WTO jika terdapat pelanggaran nyata. Selanjutnya, bangun koalisi dengan negara lain yang terdampak untuk negosiasi bersama dan manfaatkan CEPA dan FTA untuk proteksi sektor strategis Indonesia. Contoh konkretnya yaitu kasus WTO Indonesia versus Uni Eropa dalam larangan ekspor nikel menunjukkan perlunya kekuatan diplomasi hukum internasional. Strategi yang terakhir yaitu green economy dan standar lingkungan global. Karena tarif Amerika Serikat bisa ditujukan untuk produk yang tidak ramah lingkungan. Adapun strateginya, yang pertama, dorong transisi energi ke EBT atau energi baru terbarukan. Selanjutnya yang kedua, insentif untuk produk dan industri hijau. Terakhir, kembangkan produk ekspor hijau atau furnitur berkelanjutan tekstil ramah lingkungan. Dan contoh konkretnya yaitu produk kayu Indonesia bersertifikasi SPLK mendapatkan akses preferensi ke Uni Eropa. Nah, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menuju status negara maju, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan ekspor mentah dan pasar tradisional. Pemerintah perlu melakukan transformasi struktural dengan menggabungkan strategi ekonomi, sosial, hukum, dan teknologi secara sinergis.